Gue viralin, mampus lu. Tak ada yang menyangka, di balik wajah cantik dan senyum manis di layar kaca ponselnya, seorang influencer ternama justru menyimpan sifat yang bikin bulu kuduk berdiri. Semua bermula saat seorang kurir makanan datang terlambat 5 menit ke apartemennya. Bukannya menegur dengan bijak, wanita itu justru menendang pria itu di depan kamera, mengolok-oloknya lalu mengunggah ke media sosial. Ia pikir dirinya sedang menciptakan konten. Tapi siapa sangka, satu insiden kecil itu justru membuka aib demi aib yang selama ini ditutup rapi. Hingga azab pun datang dengan cara yang tak pernah ia duga. Assalamualaikum sahabat setitik ibrah. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan share. Tulis amin di kolom komentar dan subscribe agar doa ini terkabul. Serta bagikan video ini agar lebih banyak yang merasakan hikmah di balik kisah ini. Sekarang, kita mulai ceritanya. Mentari baru saja condong ke barat saat seorang pria parubaya berjaket lusuh berhenti di depan sebuah apartemen mewah di pusat kota. Nafasnya tersengal, keringat menetes deras, dan tangannya gemetar membawa plastik berisi makanan cepat saji yang sudah tak lagi hangat. Nama pria itu Pak Wiryo, seorang pengantar makanan yang baru saja menyelesaikan 5 orderan dalam 1 jam terakhir. Usianya 52 tahun, tulang pipinya menonjol, dan punggungnya sedikit bungkuk karena sering menggendong beban. Hari itu, ia harus menghadapi kemacetan parah karena ada pohon tumbang di perempatan jalan. Akibatnya, pesanan keenamnya terlambat 7 menit. Bagi sebagian pelanggan, keterlambatan mungkin bisa dimaklumi. Tapi tidak bagi salah satu influencer bernama Clara Putri. Clara adalah sosok yang dipuja banyak pengikutnya di media sosial. Ia terkenal karena unggahan gaya hidup mewah, konten, motivasional, dan berbagai endorse produk mahal. Namun, tak banyak yang tahu bahwa di balik layar, Clara mudah marah dan memperlakukan orang kecil seperti tak punya nilai. Begitu pintu apartemennya terbuka, dan Pak Wiryo menyerahkan makanan sambil menunduk dalam-dalam, wajah Clara langsung berubah masam. "Ini jam berapa? Hah?" bentaknya sambil merekam dengan ponsel yang sudah standby sejak ia menunggu. Pak Wiryo memohon maaf. Suaranya lirih, matanya menunduk dalam. Tapi Clara tidak memberi ruang sedikit pun untuk pengertian. "Bapak pikir saya nggak punya waktu? Saya bayar mahal. Saya ini publik figur," katanya lantang, dengan nada penuh ejekan. Detik berikutnya, kamera di ponselnya menangkap tindakan yang tak seharusnya dilakukan seorang manusia pada manusia lain. Clara menendang paha Pak Wiryo, membuat tubuh renta itu goyah dan hampir jatuh. "Aku bakal viralin ini," gumam Clara sambil tersenyum sinis ke arah kamera. Biar semua lihat betapa tidak profesionalnya kurir zaman sekarang. Video itu benar-benar ia unggah di akun pribadinya yang punya lebih dari 2 juta pengikut. Ia tambahkan caption bernada menyindir, lengkap dengan tagar menyudutkan profesi kurir. Dalam waktu kurang dari 2 jam, video itu sudah dibagikan ribuan kali, disukai oleh ribuan orang yang bahkan belum tahu cerita sebenarnya. Namun malam belum selesai, dan nasib Clara baru saja mulai dihitung mundur. Pagi harinya, Clara bangun dengan perasaan bangga. Ia tersenyum saat membuka ponsel dan melihat notifikasi membanjiri layar. Likes-nya naik, jumlah followers bertambah beberapa ribu dalam semalam, dan kolom komentarnya penuh. Tapi saat membuka komentar-komentar itu satu persatu, senyumnya perlahan memudar. "Bukan main, tega banget kamu nendang bapak tua. Kalau bukan karena konten, kamu nggak akan peduli, ya?" Kasian banget kurirnya. Lihat ekspresi takutnya aja bikin sesak napas. "Semoga Allah tunjukkan jalan buat kamu, Clara. Tapi kalau masih sombong, semoga azabnya segera datang." Clara menggertakkan giginya. Ia marah, bingung, lalu mencoba membela diri lewat sebuah video klarifikasi. Dalam videonya, ia menuduh kurir itu kurang ajar dan tidak sopan. Tapi publik tak menerima begitu saja. Di waktu yang hampir bersamaan, salah satu warga kompleks apartemen yang melihat kejadian malam itu ikut angkat suara. Ia mengunggah cuplikan dari kamera pengawas parkiran, yang memperlihatkan dengan jelas bagaimana Pak Wiryo memohon sambil menunduk, membawa plastik berisi makanan, dan tetap sabar meski dimarahi.
Cuplikan itu menyebar seperti api menyambar Jeremy. Dari yang semula hanya komentar netral, kini akun Clara penuh dengan serangan balik. Brand-brand besar yang biasanya rutin bekerja sama mulai menarik diri. Beberapa agensi mulai menghapus namanya dari daftar campaign. Tapi bukan itu yang membuat Clara tak bisa tidur malam itu. Saat membuka pesan masuk di akun Instagramnya, ia menerima satu pesan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Isinya hanya satu foto. Wajah Pak Wiryo, memar di kaki, duduk sendirian di pinggir jalan, dengan caption, "Doa orang yang teraniaya, tak pernah tidur di langit." Clara langsung memblokir akun itu. Tapi dalam hati kecilnya, untuk pertama kali dalam hidup, ia merasa ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Malam itu ia terbangun dengan keringat dingin. Jam di dinding menunjukkan pukul 2.34 pagi. Tapi yang membuat jantungnya hampir berhenti adalah suara. Allah tidak pernah tidur, Clara. Suara itu terdengar seperti berbisik di telinganya. Tapi ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa di kamar apartemennya yang gelap sunyi. Clara duduk terdiam di ujung tempat tidurnya. Jantungnya berdegup kencang, wajahnya pucat, dan matanya tak bisa lepas dari pojok kamar yang gelap. Ia merasa seperti ada yang berdiri di sana. Bayangan tinggi, tak bergerak, seperti memperhatikannya diam-diam. Tapi saat ia menyalakan lampu, bayangan itu menghilang begitu saja. Ia mengucek matanya, menganggap itu hanya halusinasi karena stres. Namun rasa sesak di dadanya tak kunjung reda. Pagi harinya, ia mencoba menenangkan diri dengan pergi ke salon langganan. Namun di tengah perjalanan, mobil yang ditumpanginya tiba-tiba berhenti mendadak. Sopirnya panik, karena lampu indikator mesin menyala dan layar dashboard memunculkan tulisan error yang tak pernah muncul sebelumnya. Clara menatap keluar jendela, dan di kaca mobil yang berembun, terlihat seperti ada tulisan samar. "Kau sudah menyakiti yang lemah." Ia mengusap kaca itu cepat-cepat. Tak ada siapa-siapa di luar. Tapi dadanya kembali sesak. Seakan-akan udara tak cukup untuk bernapas. Malam harinya, rasa takutnya berubah jadi mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia kembali berada di koridor apartemen. Tapi kali ini lampu-lampu mati, dan hanya satu cahaya remang dari ujung lorong yang menyala. Ia berjalan pelan, mendengar suara langkah kaki di belakangnya, seperti seseorang menyeret sesuatu berat. Saat menoleh, ia melihat sosok Pak Wiryo. Tapi wajahnya rusak, penuh luka dan memar. Dan dari mulutnya mengalir darah hitam yang pekat. "Kenapa kamu tendang saya? Padahal saya hanya ingin mengantarkan makanan demi anak saya makan malam." Bisik sosok itu dengan lirih namun tajam. Clara menjerit dalam mimpi dan terbangun dengan nafas terengah. Namun jeritannya belum selesai, karena saat ia melihat ke lantai, persis di bawah tempat tidurnya ada jejak kaki kotor. Bekas lumpur, mengarah dari pintu menuju ke bawah ranjangnya. Ia tak bisa lagi berpura-pura. Rasa takut itu kini berubah menjadi teror nyata. Dan ia belum tahu bahwa itu baru awalnya saja. 3 hari setelah video viral itu, Clara tak lagi disapa oleh manajernya. Telepon tidak diangkat. Pesan hanya dibaca. Ia mendatangi kantor agensi tempatnya bernaung. Namun suasananya sepi, seperti sengaja menghindari kedatangannya. Saat mencoba masuk, seorang resepsionis memberitahunya bahwa kontraknya sudah diputus. Tanpa penjelasan, tanpa pemberitahuan tertulis. Clara menahan emosi. Ia merasa dihianati. Tapi ketika ia membuka emailnya, semua brand yang bekerja sama, dari kosmetik hingga minuman herbal, mengirimkan pernyataan yang sama. Kerjasama dibatalkan karena alasan reputasi. Clara masih mencoba bertahan. Ia membuat video klarifikasi kedua dengan wajah memelas, mengaku salah, sambil menangis terseduh. Namun tangisan itu terasa hambar di mata netizen. Mereka tahu tangis buatan, dan Clara sudah kehilangan simpati. Sementara itu, di sudut kota yang berbeda, Pak Wiryo masih tetap bekerja. Meski sakit di kakinya belum pulih benar, ia tetap mengantar pesanan sambil tersenyum. Tapi tanpa ia sadari, kisahnya telah menyentuh hati banyak orang. Sebuah akun media besar mewawancarainya dan mengunggah kisahnya. Pengantar makanan yang tetap sabar meski dihina di depan jutaan mata.
Warganet bersatu. Dana bantuan dikumpulkan. Dalam waktu 3 hari, terkumpul hampir 100 juta rupiah untuk membantu kehidupan Pak Wiryo dan anaknya yang masih sekolah. Ia bahkan ditawari pekerjaan baru sebagai penjaga gudang oleh salah satu perusahaan besar. Sementara itu, di sisi lain kota, Clara mulai merasakan sesuatu yang jauh lebih buruk dari kehilangan uang dan popularitas. Setiap malam, ia sulit tidur. Suara langkah kaki terus terdengar di apartemennya, meskipun ia tinggal sendirian. Terkadang, ketukan lembut terdengar dari balik kaca kamar mandi. Ketika ia buka, tak ada siapa-siapa. Tapi ada bekas telapak tangan seperti milik orang tua, kasar, penuh kerutan, dan basah, menempel di cermin. Ia mencoba memanggil orang pintar, namun semua yang datang hanya bertahan sebentar lalu menolak melanjutkan. Salah satunya bahkan berkata lirih sebelum pergi, "Ini bukan gangguan biasa. Kamu sedang dikejar 2 orang yang terzalimi." Mata Clara berkaca-kaca. Ia tak pernah benar-benar percaya tentang 2 orang teraniaya. Sampai kini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia tak berani mematikan lampu kamarnya. Pukul 2 dini hari, Clara kembali terbangun. Tapi kali ini dengan rasa mual yang aneh. Perutnya terasa seperti diaduk, dan udara kamar yang biasanya sejuk kini terasa pengap dan panas. Ia bangkit pelan dari ranjang, berjalan ke kamar mandi, dan melihat dirinya di cermin. Namun yang ia lihat bukan dirinya sendiri. Bayangan di balik cermin menunjukkan seorang wanita renta dengan wajah penuh luka, rambut kusut, dan mata kosong menatap tajam ke arahnya. Clara mundur terhuyung dan berteriak, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tubuhnya seperti membeku, sementara di belakangnya, suara langkah kaki mulai terdengar. Pelan, berirama, seperti seseorang berjalan sambil menyeret kaki. Begitu ia menoleh, pintu kamarnya terbuka sendiri. Tirai jendela berkibar meskipun tak ada angin. Dari ambang pintu, muncul sosok samar Pak Wiryo, tapi bukan seperti pria yang dulu ia tendang. Kali ini tubuhnya pucat, kakinya berdarah, dan matanya menatap lurus dengan pandangan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Clara berteriak sekencangnya, dan tiba-tiba semuanya gelap. Ia terbangun pagi hari di lantai kamarnya, berkeringat deras. Napasnya tersengal, suara detak jantungnya menggema di telinga. Tapi yang membuatnya semakin kalut adalah kenyataan bahwa ponselnya sudah tak bisa digunakan. Semua akun media sosialnya diblokir secara permanen karena dianggap menyebarkan konten kekerasan. Sumber penghasilannya benar-benar terputus. Ia mencoba menghubungi teman-teman sesama influencer. Tak ada yang membalas. Ia sudah seperti penyakit yang dijauhi semua orang. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Clara tidak makan seharian. Ia hanya duduk diam di sudut kamar, menatap kosong ke dinding, seolah menunggu sesuatu yang ia sendiri tidak tahu bentuknya. Malamnya, kejadian aneh kembali terulang. Saat ia akhirnya mencoba tidur, terdengar suara dari dapur. Suara piring jatuh, dan suara pintu kulkas terbuka. Clara berjalan perlahan, tubuhnya menggigil. Tapi yang ia temukan bukanlah hantu atau bayangan. Ia melihat meja makan diisi sepiring nasi bungkus dan segelas air putih. Di sampingnya, tertulis secari kertas yang tak mungkin ada sebelumnya. Tulisan tangan gemetar itu berbunyi, "Kalau saya masih hidup, saya pasti tetap akan mengantar ini, meski kamu tendang saya berkali-kali." Clara jatuh terduduk, air matanya mengalir deras. Tapi tak ada yang bisa ia lakukan, karena semua sudah terlambat, dan semuanya belum selesai. Sepekan berlalu sejak hidup Clara mulai berantakan. Tak ada lagi tawaran kerja, tak ada lagi endorse, tak ada lagi pesta dengan selebritas yang dulu berebut undangan darinya. Namanya kini jadi bahan olokan, bahkan muncul dalam berita kriminal ringan di televisi sebagai contoh arogansi sosial media. Sementara itu, kehidupan Pak Wiryo berubah drastis. Ia tidak hanya mendapatkan bantuan dana dan pekerjaan baru, tapi juga didatangi oleh banyak orang yang bersyukur karena kisahnya membuka mata mereka soal pentingnya menghargai orang kecil. Pak Wiryo hanya tersenyum tenang, meski luka fisik dan batinnya belum sepenuhnya sembuh. Ia tak menyimpan dendam,
Tapi doa malamnya selalu lirih. Semoga Allah membukakan hati mereka yang sempat buta karena sombong. Di apartemennya yang kini sunyi, Clara mulai menunjukkan tanda-tanda tak wajar. Ia berbicara sendiri, sering menutup cermin dengan kain putih, dan menolak makan apapun kecuali nasi bungkus dan air putih, seperti yang ditemukan di mejanya malam itu. Tetangganya mulai mencium keanehan. Suara tangisan dari unit Clara terdengar hampir tiap malam. Kadang diselingi suara teriakan, kadang suara tawa yang mengerikan, seolah bukan suara manusia. Petugas keamanan sempat datang memeriksa, namun Clara hanya tersenyum dan berkata, "Saya baik-baik saja, saya cuma sedang ditemani." Pernah suatu malam, kamera CCTV koridor merekam Clara berjalan bolak-balik di depan pintunya sambil berbicara sendiri. Dalam rekaman itu, ia terlihat menyerahkan sesuatu ke udara kosong, lalu tiba-tiba tersungkur dan menangis sambil berkata, "Saya minta maaf, tolong jangan ambil saya, tolong, saya belum siap." Keesokan paginya, salah satu penghuni lantai bawah mengaku melihat sesuatu yang membuatnya trauma. Saat ia hendak membuang sampah, ia melihat Clara duduk di tangga darurat. Wajahnya kotor, matanya melotot, dan dari mulutnya mengalir darah tipis. Di tangannya menggenggam erat-erat sebuah struk pemesanan makanan milik Pak Wiryo. Hari itu, Clara dilarikan ke rumah sakit jiwa. Dokter menyebut kondisinya sebagai gangguan kejiwaan akut akibat tekanan sosial. Tapi beberapa orang percaya, ada yang lebih dari sekadar tekanan. Karena saat malam hari di bangsal tempat Clara dirawat, suster jaga sering mendengar suara kaki yang menyeret, dan kamar Clara selalu berembun meski AC dimatikan. Dan Clara? Ia terus menggumam satu nama. "Pak Wiryo, saya minta maaf." 3 bulan berlalu sejak Clara dirawat di ruang isolasi rumah sakit jiwa. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, dan rambut indah yang dulu ia banggakan kini rontok nyaris habis. Dokter yang menanganinya mengaku tak pernah melihat pasien dengan gejala seaneh itu. Karena setiap malam, tepat pukul 2, Clara menjerit dengan suara yang sama. "Ampun, Pak, jangan tendang balik saya. Jangan balas saya." Staf rumah sakit sudah mencoba memberikan obat penenang, tapi tak ada yang benar-benar bisa menidurkannya. Kadang ia duduk di pojok kamar, menatap lurus ke dinding, sambil menggigit kuku sampai berdarah. Di mulutnya selalu menggumam kata-kata yang sama. "Saya cuma buat konten, saya cuma mau viral." Sementara itu, video kekerasan yang dulu ia unggah, kini berubah menjadi bukti. Bukti yang digunakan oleh komunitas pegiat sosial sebagai kampanye tentang pentingnya adab dan etika di era digital. Wajah Clara muncul di layar seminar, bukan lagi sebagai bintang, tapi sebagai pelajaran. Sebagian pengikut lamanya bahkan kini menjadi pembela kaum pekerja lapangan. Mereka menggalang dana, membagikan makanan, dan menyebarkan pesan kebaikan. Semua berawal dari satu kejadian kecil, yang Clara kira hanya sekadar konten. Pak Wiryo sendiri tidak pernah menuntut apapun. Ia memilih pindah ke kota kecil bersama anaknya, hidup sederhana, dan membuka warung makan dari hasil donasi yang diberikan. Di dinding warungnya, terpajang satu bingkai kecil bertuliskan, "Orang yang sabar bukan lemah." Mereka sedang mengundang pertolongan dari langit. Namun malam hari, saat warung ditutup dan lampu dipadamkan, Pak Wiryo masih sering duduk di sajadah, memejamkan mata, dan mengangkat kedua tangan. Doanya tidak pernah panjang, hanya lirih dan pelan. "Ya Allah, cukupkan azab MU jika dia sudah merasa cukup." Sayangnya, Clara belum merasa cukup, karena di malam ke-99 di ruang isolasinya, ia kembali menjerit. Namun kali ini berbeda. Suara jeritannya tidak hanya terdengar oleh suster jaga, tapi juga terekam oleh CCTV yang menunjukkan sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Bayangan gelap berdiri di belakang Clara, tinggi, samar, dan perlahan menghilang ke tembok, saat tubuh Clara terkulai diam di lantai. Ia tak bicara lagi sejak malam itu, dan ruangan tempatnya dirawat kini dikosongkan. Beberapa pasien mengaku mendengar suara tangisan dari dalam kamar itu, meski sudah dikunci. Rumah sakit jiwa itu mulai dikenal dengan satu ruangan yang tak pernah lagi digunakan. Ruangan nomor 207.
Di balik jendela kacanya yang buram, tirai tak pernah dibuka. Para petugas menyebutnya ruang sunyi, tempat terakhir Clara Putri sadar akan semua kesalahannya sebelum jiwanya menghilang. Clara memang masih hidup. Secara medis, ia bernapas dan makan dengan bantuan. Tapi jiwanya kosong, tatapannya hampa, tidak merespon siapapun. Bahkan ibunya sendiri yang datang menangis tiap pekan. Ia hanya duduk memeluk lutut, menatap lurus ke depan. Sesekali mulutnya bergumam, "Saya cuma buat konten. Saya cuma mau viral." Tiap malam, dokter berjaga 2 kali lipat. Bukan untuk merawat pasien, tapi untuk menjaga suasana tetap tenang. Karena dari ruangan itu, suara aneh kerap muncul. Kadang seperti ketukan, kadang seperti desahan berat dari dalam tembok. Lebih dari sekali, suster yang berjaga mengundurkan diri karena mengaku melihat bayangan tua mengenakan jaket kusam, berdiri menghadap Clara, lalu menghilang begitu saja. Sementara itu, kisah Clara menjadi peringatan besar di dunia maya. Sebuah film dokumenter pendek dibuat dari kasusnya, berjudul "Dosa dari Konten Viral". Tak sedikit yang menyesal pernah menjadi bagian dari komentar yang menyudutkan atau bahkan mendukung aksi Clara di awal. Tapi penyesalan itu tak bisa mengubah apapun. Di desa tempat Pak Wiryo kini menetap, kehidupan jauh dari hiruk-pikuk kota. Anak semata wayangnya kini sekolah dengan tenang, dan warung makan mereka ramai pelanggan. Tapi di salah satu sudut warung, tersimpan benda yang tidak pernah mereka buang, struk pesanan makanan yang dulu jadi saksi awal mula semuanya. Pak Wiryo hanya berkata pada anaknya saat ditanya kenapa struk itu disimpan. Agar kita selalu ingat, jangan pernah benci orang yang menyakiti kita, tapi mintalah Allah yang membalasnya, karena balasan dari langit tidak pernah meleset. Dan malam itu, langit di desa Pak Wiryo terlihat sangat tenang. Tak seperti langit di atas rumah sakit jiwa di kota, yang sejak beberapa hari terakhir, terus diselimuti mendung gelap tanpa hujan. Beberapa bulan berlalu, nama Clara perlahan tenggelam dari media sosial. Tak ada lagi yang mencari tahu keadaannya. Tak ada yang menyebutnya dalam tren, tidak juga dalam gosip. Seolah dunia sudah lupa. Tapi di balik kesunyian itu, hidupnya masih berjalan dalam satu ruangan dingin, tanpa suara, tanpa cahaya harapan. Clara kini duduk di kursi roda. Tubuhnya lemah dan tulangnya menonjol, seolah energi dalam dirinya terkuras habis. Para perawat hanya bisa mengganti pakaiannya, memberi makan, dan membersihkan tubuhnya setiap hari. Ia tak merespons. Ia hanya memandangi jendela yang selalu tertutup tirai. Namun suatu malam, tepat saat azan subuh berkumandang dari masjid kecil di kejauhan, tubuh Clara menggigil keras. Tangan dan kakinya mengejang. Air matanya menetes untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Perawat yang menemani mengatakan, Clara tiba-tiba menangis, tanpa suara, tanpa ekspresi. Saat perawat mendekat untuk memeluk, ia mendengar satu kalimat pelan yang nyaris tak terdengar. "Ampuni saya, ya Allah." Itu adalah kalimat terakhir dari mulut Clara. Setelahnya, ia tak pernah lagi bergerak. Dokter menyebutnya sebagai kondisi vegetatif permanen. Tubuhnya hidup, tapi jiwanya telah terkurung selamanya. Sementara itu, di malam yang sama, Pak Wiryo bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seseorang berdiri di pelataran masjid dengan wajah pucat dan rambut acak-acakan. Sosok itu menangis, lalu perlahan bersujud di bawah kaki Pak Wiryo dan berkata lirih, "Maafkan aku tidak tahu rasa sakit itu selama ini seperti apa." Pak Wiryo hanya diam. Ia tak menjawab. Ia membuka mata saat suara adzan subuh mulai terdengar. Udara terasa lebih tenang pagi itu. Langit tampak cerah, dan suara burung terdengar dari pepohonan. Ia tersenyum kecil, bukan karena bangga, tapi karena tahu bahwa Allah telah menunjukkan kekuasaannya tanpa ia harus meminta balasan apapun. Dan dari jauh, dari balik jeruji ruangan rumah sakit, seorang wanita muda bernama Clara kini hidup sebagai tubuh kosong, tanpa suara, tanpa nama, tanpa masa depan. Semuanya karena satu kesombongan kecil, satu tendangan, dan satu penghinaan kepada orang yang tak punya daya. Di suatu malam,
Salah satu dokter jaga di rumah sakit itu memutuskan merekam kondisi Clara dalam diam. Ia hanya ingin mendokumentasikan perkembangan kasusnya yang tidak biasa, sebagai catatan medis. Namun, saat ia memutar rekaman CCTV dari ruangan Clara keesokan paginya, ia membeku. Dalam video itu, terlihat Clara sedang duduk diam seperti biasa di kursi roda. Tapi di detik ke-43, lampu kamar tiba-tiba meredup sendiri, dan di belakang Clara terlihat bayangan samar seperti sosok pria tua mengenakan jaket kusam. Bayangan itu berdiri, menatap, lalu perlahan membungkuk, seolah berbisik sesuatu ke telinga Clara. Beberapa detik kemudian, tubuh Clara gemetar hebat, lalu terduduk lunglai. Saat dicek, denyut nadinya masih ada, tapi lemah. Sorot matanya lebih dalam dari sebelumnya, seperti sedang mengingat seluruh rasa sakit yang pernah ia berikan. Rekaman itu tidak pernah dipublikasikan. Tapi sejak malam itu, semua petugas medis sepakat untuk tidak lagi meninggalkan ruangan Clara dalam gelap total. Clara kini hidup seperti bayangan dirinya sendiri. Orang tuanya, yang dulu bangga karena anaknya terkenal, kini menangis tiap datang menjenguk. Ibunya sering menggenggam tangan Clara dan berkata, "Bangun, nak, pulanglah." Tapi Clara tak pernah pulang. Tak secara fisik, dan tidak pula secara jiwa. Sementara itu, warung makan sederhana milik Pak Wiryo terus berkembang. Ia tidak pernah membalas dendam. Bahkan, dari hasil penjualan warungnya, ia membuka satu dapur amal untuk para pengantar makanan yang sedang sakit dan tak mampu bekerja. Pak Wiryo tak pernah menyebut nama Clara lagi. Namun setiap malam Jumat, ia tetap berdoa di musola kecil dekat warungnya. "Ya Allah, ampuni semua orang yang pernah menyakitiku. Jika mereka jatuh, biarlah itu menjadi jalan hidayah. Tapi jika mereka masih angkuh, maka serahkanlah balasan terbaik menurut kehendak MU." Langit malam itu terasa sunyi. Tak ada angin, tak ada suara. Tapi dari kejauhan, terdengar satu hal yang tak pernah bohong. Keadilan Allah memang tidak pernah salah alamat. 6 bulan setelah Clara mengalami kerusakan mental permanen, rumah sakit memindahkannya ke bangsal perawatan khusus tanpa jadwal kunjungan. Tidak ada yang lagi menunggu kabarnya. Semua kontrak sosial medianya diblokir, rekeningnya dibekukan, dan apartemennya dilelang diam-diam. Tak ada yang mau membeli unit tersebut. Bukan karena harga, tapi karena cerita. Tetangga sebelah bersaksi masih sering terdengar suara Clara menangis dari dalam kamar itu. Padahal unit itu sudah kosong. Suara gemetar yang mengucapkan satu kalimat berulang-ulang. "Ampuni saya, Pak, saya cuma mau viral." Warga meyakini, apa yang dialami Clara bukan sekadar gangguan kejiwaan. Ini adalah bentuk nyata dari doa yang dijawab langit. Ia tidak mati, tapi seluruh hidupnya dimatikan pelan-pelan oleh rasa bersalah, rasa takut, dan kesendirian yang tak bisa ditolong oleh popularitas. Dan yang paling tragis, Clara masih bisa mendengar. Ia sadar, tapi tak bisa bicara. Ia tahu dirinya lumpuh total. Ia menangis, tapi tak bisa menggerakkan tubuh. Ia tersiksa dalam tubuhnya sendiri. Setiap hari ia menatap langit-langit kamar, menunggu waktu berjalan, berharap bisa tidur dan tidak pernah bangun lagi. Namun Allah tidak mengabulkan permintaan itu. Karena waktu belum cukup. Karena azab yang turun padanya belum selesai dibayar. Di sisi lain, warung makan Pak Wiryo kini memiliki satu papan kecil yang menggantung di atas dapurnya. Bunyinya sederhana. "Hati-hatilah dengan lisan dan tanganmu. Karena orang yang kau anggap lemah, mungkin lebih dicintai Allah daripada dirimu." Dan papan itu tak pernah dibersihkan. Dibiarkan apa adanya, karena setiap noda di situ adalah pengingat bahwa dunia bisa lupa, tapi langit tidak pernah. Dari kisah ini kita belajar bahwa kekuasaan, ketenaran, dan wajah cantik tidak bisa melindungi siapapun dari balasan Allah atas perbuatan zolim. Satu hinaan, satu tendangan, atau satu kalimat meremehkan bisa menjadi sebab kehancuran yang tak pernah dibayangkan. Terutama ketika itu ditujukan kepada orang yang lemah, yang hanya bisa membalas dengan diam dan doa. Karena doa orang teraniaya, sekalipun tak bersuara, akan menembus langit dan sampai kepada Sang Maha Pembalas.
Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zolim. Sesungguhnya Dia menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak." Quran Surat Ibrahim 42. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat sombong dan angkuh hanya karena merasa lebih tinggi dari orang lain. Karena sehebat apapun manusia di dunia, tak ada yang bisa lari dari keadilan Allah di akhir cerita. Cerita ini hanya fiktif belaka, disusun seperti nyata agar kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk mendukung kisah-kisah yang mengandung hikmah berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.